Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mihrajul Karimah dengan NIM C30122239. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang etika dan akhlak keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Jadi ada beberapa subtema yang akan dibahas. Yang pertama ada etika dan keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi keuangan atau proses dan hasil yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku akuntan. Yang ketiga, perbedaan cara pandang atau perspektif atau paradigma dalam melakukan riset keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Yang keempat, berbagai riset keperilakuan dalam paradigma-paradigma yang berbeda dalam akuntansi keuangan. Materi yang pertama ada etika dan keperilakuan dalam akuntansi keuangan. Etika dan akhlak keperilakuan dalam akuntansi keuangan sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah yang pertama, tanggung jawab. Sebagai akuntan, kita memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya kepada publik. Yang kedua, ada keadilan. Prinsip keadilan menuntut kita untuk memberikan keperilakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, ada keperilakuan tidak etis. Perilaku tidak etis dalam akuntansi seperti manipulasi laporan keuangan atau penggelapan uang dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan publik. Yang keempat, akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah pendekatan yang menggunakan riset ilmu keperilakuan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia dalam konteks akuntansi. Yang kelima, ada perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, akuntansi keperilakuan harus didasarkan pada prinsip etika dan moral yang diatur dalam ajaran Islam. Selanjutnya, materi yang kedua ada akuntansi keuangan atau proses dan hasil yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perilaku akuntan. Perilaku akuntan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh hasil dan proses akuntansi keuangan. Beberapa aspek perilaku akuntan yang dapat mempengaruhi proses dan hasil akuntansi keuangan antara lain, yang pertama etika. Etika akuntan dapat mempengaruhi integritas dan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, komitmen organisasi. Komitmen akuntan terhadap organisasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh akuntan dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat mempengaruhi hasil akuntansi keuangan. Yang keempat, analisis perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan merupakan analisis perilaku manusia sehingga dapat mempengaruhi data-data akuntansi untuk pengambilan keputusan atau studi tentang perilaku akuntan. Dalam penelitian perilaku akuntansi, para peneliti menggunakan paradigma-paradigma tertentu untuk mempelajari perilaku akuntan dalam proses dan hasil akuntansi keuangan. Paradigma yang digunakan antara lain positivisme, interpretif, radikal humanis, dan multiparadigma. Yang ketiga ada perbedaan cara pandang atau perspektif paradigma dalam melakukan riset keperilakuan dalam akuntansi. Akuntansi keperilakuan ini merupakan sebuah terobosan akan ketidakpuasan atas hasil akuntansi normatif dan akuntansi positif yang hanya mengedepankan numbers. Kenyataan di lapangan hasil penelitian tidak mampu mengatasi permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam tataran praktis, karena selama ini mengesampingkan faktor sosial dan budaya dalam penelitian tersebut. Selain itu, ilmuwan akuntansi positif telah memiliki kesadaran open-minded terhadap ilmu sosial lain sehingga muncullah akuntansi keperilakuan. Riset bidang akuntansi keperilakuan ini, jika dilihat
dari nama dan definisi seharusnya turut mengamini kritik yang ditujukan kepada riset akuntansi positif yang menempatkan manusia atau pelaku yang membentuk situasi sosial sebagai objek yang fasik, karena riset lebih menitikberatkan pada angka. Akan tetapi, riset bidang akuntansi keperilakuan ternyata juga masih didominasi oleh paradigma positif. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu berbagai riset keperilakuan dalam paradigma-paradigma yang berbeda dalam akuntansi keuangan. Dalam penelitian perilaku akuntansi keuangan, terdapat beberapa paradigma yang digunakan, antara lain, yang pertama paradigma positisme. Paradigma ini dilandasi oleh filsafat positisme di mana tidak mengakui adanya kebenaran atau realitas yang sifatnya tunggal. Yang kedua, paradigma interpretif. Paradigma ini fokus pada pemahaman dunia yang diciptakan secara subjektif dan proses yang terlibat. Yang ketiga, paradigma radikal humanis. Paradigma ini menekankan pada ideologi, pandangan dunia, dan interaksi individu dengan lingkungan. Yang keempat, pendekatan multiparadigma. Pendekatan ini mengakui bahwa peneliti dapat memiliki perspektif yang berbeda tentang akuntansi dan bahwa paradigma yang berbeda dapat digunakan untuk mempelajari perilaku akuntansi.